Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 13 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pada malam hari ini berjudul, Bahkan Anak-anak Dapat Membagikan Iman Mereka. Ayat inti terdapat dalam Matius 21 ayat 15 dan 16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Standar kebenaran dapat ditingkatkan oleh pria dan wanita yang rendah hati, dan kaum muda, dan bahkan anak-anak dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan menyingkapkan apa yang telah dilakukan kebenaran bagi mereka. Allah akan menggunakan instrumen yang paling lemah jika mereka sepenuhnya tunduk kepadanya. Ia dapat bekerja melalui mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat dijangkau oleh pendeta. Ada jalan raya dan lorong-lorong yang harus ditelusuri. Dengan Alkitab di tanganmu, dengan hati yang hangat dan berseri-seri dengan kasih Allah, engkau dapat pergi keluar dan menceritakan pengalamanmu kepada orang lain. Engkau dapat memberitahukan kepada mereka kebenaran yang telah mengesankan hatimu, berdoa dengan iman agar Allah akan membuat usahamu berhasil dalam keselamatan mereka. Komunikasikan terang, dan engkau akan memiliki lebih banyak terang untuk dikomunikasikan. Dengan demikian, engkau dapat menjadi pekerja bersama Allah. Allah menghendaki agar anak-anaknya menggunakan semua kekuatan mereka agar dalam bekerja untuk memberkati orang lain, mereka dapat bertumbuh kuat dan dalam kekuatan Yesus. Anda mungkin tidak terpelajar, engkau mungkin tidak dianggap mampu melakukan pekerjaan besar bagi Allah, tetapi ada hal-hal yang dapat engkau lakukan. Engkau dapat membiarkan terangmu bersinar kepada orang lain. Setiap orang dapat memiliki pemahaman tentang kebenaran dan memberikan pengaruh untuk kebaikan. Maka pergilah bekerja, saudara-saudariku. Dapatkanlah pengalaman dengan bekerja bagi orang lain. Engkau mungkin membuat kesalahan,
Tapi ini tidak lebih dari yang telah dilakukan oleh orang-orang yang paling cerdas dan mereka yang berada dalam posisi kepercayaan berulang kali. Engkau tidak akan selalu bertemu dengan keberhasilan, tetapi engkau tidak akan pernah mengetahui hasil dari usaha yang rendah hati dan tidak memihak untuk membantu mereka yang berada dalam kegelapan. Melalui perantaraan Roh Kudus, engkau dapat menenangkan jiwa-jiwa dari kesalahan kepada kebenaran, dan dengan berbuat demikian, jiwamu sendiri akan dipenuhi dengan kasih Allah. Dikutip dari The Review and Herald, 12 Januari 1897. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Bekerja membagikan iman kepada orang lain yang berada di luar Yesus atau di luar kebenaran tidak hanya dilakukan oleh orang muda dan dewasa saja. Juga bukan terbatas pada latar belakang pendidikan yang dimiliki. Banyak orang menganggap membagikan iman hanya menjadi tugas pendeta saja. Ternyata hal ini tidak benar. Bahkan bayi-bayi dan anak-anak dapat membagikan iman mereka sesuai dengan judul renungan malam ini. Bagaimana bayi-bayi dan anak-anak membagikan iman mereka? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti apa itu iman. Roh Nubuat berkata di dalam Gospel Workers, halaman 259, paragraf kedua, demikian bunyinya, iman adalah percaya di dalam Allah, percaya bahwa Dia mengasihi kita, dan tahu apa yang terbaik untuk kebaikan kita. Dikatakan di dalam tulisan Roh Nubuat ini, iman adalah percaya di dalam Allah. Yang dimaksudkan adalah di dalam Allah Bapa. Apakah percaya di dalam Allah Bapa adalah percaya juga di dalam Yesus? Sudah tentu, sebab percaya di dalam Allah sama dengan percaya di dalam Yesus. Sebab Allah Bapa diam di dalam Yesus. Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian jelas bahwa iman atau percaya di dalam Allah melalui percaya di dalam Yesus. Iman bukanlah perasaan atau asumsi atau praduga. Tidaklah cukup hanya percaya atau beriman tentang Yesus. Kita harus percaya atau beriman di dalam Yesus. Alkitab berkata di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah percaya terhadap segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Percaya kepada sesuatu walaupun kita belum melihat wujud atau bendanya. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, maksudnya di dalam Yesus, dan firmanku, firman Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini adalah janji Yesus kepada kita, bila mana kita percaya atau beriman kepadanya. Percaya kepada Yesus adalah dengan tinggal di dalam Dia. Pertanyaan di atas tadi mengenai bagaimana bayi-bayi dan anak-anak membagikan iman mereka, sedangkan mereka belum mengerti apa-apa. Bagaimana mereka bisa berkata, sebagaimana ayat inti, Hosana bagi anak Daud? Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar anak-anak yang berkata dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya atau kepada Yesus dalam Matius 21
ayat 16. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Ayat ini dikutip oleh Yesus sebagaimana terdapat di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Apa maksud Allah ketika anak-anak membagikan imannya? Allah Bapa meletakkan dasar kekuatan kepada mereka agar mereka dapat memuji Allah melalui pujian kepada Yesus. Pujian kepada Yesus membungkam musuh-musuh kebenaran atau musuh-musuh Yesus sebab dendam kepada Yesus. Bagaimana teladan Yesus bagi kita dan anak-anak kita saat dia masih anak-anak? Apakah Yesus membagikan imannya pada waktu Yesus masih anak-anak? Mari kita baca buku di dalam tulisan Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman atau The Desires of Ages. Sekilas kita baca di dalam Desire of Ages, halaman 68, paragraf kedua. Luar biasa dalam maknanya adalah catatan singkat tentang kehidupan awalnya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dalam roh, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di bawah sinar wajah Bapanya, Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Pikirannya aktif dan tajam dengan perhatian dan hikmat yang melampaui usianya. Namun karakternya indah dalam simetrinya. Kekuatan pikiran dan tubuh berkembang secara bertahap sesuai dengan hukum-hukum masa kanak-kanak. Apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai seorang anak? Selanjutnya kita bisa baca di dalam buku The Desires of Ages, halaman 68, paragraf ketiga. Sebagai seorang anak, Yesus menunjukkan watak yang sangat indah. Tangan-tangannya yang rela selalu siap melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran bahwa tidak ada yang dapat mengganggu dan kejujuran yang tidak akan pernah mengorbankan integritasnya. Dalam prinsip yang teguh seperti batu karang, kehidupannya menyingkapkan kasih karunia, kesopanan yang tidak mementingkan diri. Ketika berumur 12 tahun, Yesus berada di antara rabi-rabi di dalam Ka'bah dan menjawab semua pertanyaan mereka. Kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Alim ulama, pemimpin-pemimpin agama Yahudi heran akan kecerdasan Yesus, di mana Yesus dapat menjawab pertanyaan mereka. Di manakah Yesus bersekolah dan siapa yang mendidik dia? Selanjutnya, kita bisa baca di dalam buku The Desires of Ages, halaman 70, paragraf 4. Anak Yesus tidak menerima pengajaran di sekolah-sekolah sinagog. Ibunya adalah guru manusia pertamanya. Dari bibirnya dan dari kitab para nabi, ia belajar tentang hal-hal surgawi. Perkataan yang ia sendiri telah ucapkan kepada Musa untuk Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia beranjak dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, ia tidak mencari sekolah-sekolah para rabi. Ia tidak membutuhkan pendidikan yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut, karena Allah adalah gurunya. Ibu Yesus adalah guru yang mendidiknya. Maria adalah seorang yang Allah pilih untuk menjadi ibu Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu, kata malaikat, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Ini dapat kita baca di dalam Lukas 1 ayat 35. Kisah selanjutnya mengenai kehidupan masa kanak-kanak Yesus dapat kita baca di dalam The Desires of Ages pasal 7 seluruhnya. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang dapat membagikan iman mereka kepada orang lain? Ingatlah saudara dan saudara sekalian, bahwa pengaruh harian seorang ibu terhadap anak-anaknya mempersiapkan untuk kehidupan mereka kekal atau kematian kekal. Roh Nubuat berkata di dalam buku The Signs of the Times tanggal 3 November tahun 1881, demikian bunyinya, alangkah baiknya jika setiap ibu menyadari betapa besar tugas dan tanggung jawabnya, dan betapa besar pahala kesetiaan, pengaruh harian seorang ibu terhadap anak-anaknya mempersiapkan mereka untuk kehidupan kekal atau kematian kekal. Di rumahnya, ia menjalankan kekuasaan yang lebih menentukan daripada menteri di meja, atau bahkan raja di atas tahtanya. Kita lihat betapa luar biasanya peranan seorang ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya, bukan hanya dapat membagikan iman mereka kepada orang lain, tetapi mempersiapkan mereka untuk hidup kekal. Renungan malam ini berkata dalam Ye shall receive power, halaman 173, paragraf 3. Allah menghendaki agar anak-anaknya menggunakan semua kekuatan mereka, agar dalam bekerja untuk memberkati orang lain, mereka dapat bertumbuh kuat dalam kekuatan Yesus. Anda mungkin tidak terpelajar. Engkau mungkin tidak dianggap mampu melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Tetapi ada hal-hal yang dapat engkau lakukan. Engkau dapat membiarkan terangmu bersinar kepada orang lain. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16 sebagai ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mendidik anak-anak kami untuk dapat membagikan imannya kepada orang lain dan mempersiapkan mereka untuk hidup kekal. Biarlah kami sebagai orang tua, ayah maupun ibu, dapat menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Bapa, agar kami hidup selaras dengan kehendak-Mu dan tetap setia kepada-Mu, serta melaksanakan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami untuk menjadi penata layanan yang setia sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.